Kemudian di akhir ayat Allah Ta'ala berfirman, "Walai yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan, mengalahkan orang-orang yang beriman. Maka di antara kandungan dari ayat yang mulia ini, surat An-Nisa ayat 141 adalah menafikan orang-orang kafir dalam hal menguasai, mengalahkan, memusnahkan orang-orang yang beriman. Di antara tafsirnya ada yang mengatakan bahwasanya hal ini terjadi di hari kiamat. Dan di antara tafsirnya bukan hanya di hari kiamat, namun begitu pula ketika di dunia, maka orang-orang kafir tidak bisa memudaratkan, mengalahkan, memusnahkan orang-orang yang beriman. Namun hal ini bersyarat. Orang-orang kafir tidak bisa memudaratkan orang-orang yang beriman selama mereka, yaitu orang-orang yang beriman, berpegang teguh dengan imannya. Namun kalau mereka bermaksiat, maka tentu akan mendapatkan kerugian bagi diri mereka sendiri. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala surat Ali Imran ayat 120. In tamsaskum hasanatun tasu'hum. In tamsaskum hasanatun tasu'hum. Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Jika kalian, wahai kaum muslimin, memperoleh kebaikan, maka niscaya mereka akan bersedih hati. Dan tetapi jika kalian mendapatkan bencana, maka mereka bergembira karenanya. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Namun jika kalian bersabar dan bertakwa, lah ini digarisbawahi. Kalau kalian sabar dan takwa, niscaya tipu daya mereka tidak akan memudaratkan kalian sedikit pun. Sesungguhnya ya, innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap segala apa yang mereka kerjakan. Maka orang-orang kafir ingin memudaratkan orang-orang yang beriman, ingin melaksanakan tipu daya. Namun tipu daya mereka itu tidak akan bisa memudaratkan. Tipu daya itu tidak berpengaruh kapan? Selama kaum muslimin sabar dan bertakwa. Maka dengan demikian pertolongan Allah datang. Namun kalau kaum muslimin melanggar dan bermaksiat, maka tentunya kerugian itu untuk diri mereka sendiri. Misalkan saja tentang riba. Riba ini termasuk alat untuk memecah belah umat. Seandainya orang-orang kafir sedang menggencarkan riba di daerah kaum muslimin, ya, maka kalau kaum muslimin bertakwa, maka ribanya nggak bisa masuk. Tidak ada yang mau dengan akad riba, dan otomatis tipu daya mereka gagal. Maka tipu daya mereka tidak bisa berjalan pada kaum muslimin. Tapi kalau kaum musliminnya dikasih riba malah menerima, bahkan ikut menjalankan, maka mereka telah terkena tipu daya
dari orang-orang kafir yang diselundupkan lewat riba. Dan kalau riba itu marak di suatu tempat, maka biasanya fungsi sosial akan berkurang. Persatuan kaum muslimin akan berkurang gara-gara banyak yang doyan riba. Tapi kalau bertakwa, jangankan tipu dayanya, ribanya saja tidak bisa masuk kalau mereka sabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian yang dapat disampaikan. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Dan apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan pada waktu tanya jawab. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.